Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz? Pada kesempatan kali ini Ustadz doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan video pembelajaran tematik tema 4 subtema 1 muatan ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ananda simak video berikut ini dari awal sampai akhir. Proses menghasilkan energi listrik di era globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sering kita dengar istilahnya PLTA. Jadi, sumber utama energi listrik itu adalah pembangkit listrik. Contoh dari pembangkit listrik itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau kita di Riau ini salah satu pembangkit listrik tenaga air berada di Koto Panjang yang kita kenal dengan istilah PLTA Koto Panjang. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Nah, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Itulah proses dari pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi air yang mengalir. Jadi yang dimanfaatkan itu adalah energi air yang mengalir dari aliran air tersebut melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Jadi, pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Nah, kincir air ini kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Nah, kita lihat. Anak-anak Ustadz, lihat pada gambar berikut. Nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Lihat nomor 2, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang kita kenal dengan istilah SUTET. Ayo anak-anak Ustadz, siapa yang sudah tahu SUTET? Nah, kalau kalian di Rimbo Panjang bisa kalian lihat bagaimana bentuk menara SUTET tersebut. Kemudian energi listrik masuk ke dalam transformator. Guna transformator ini untuk menaikkan atau menurunkan tegangan yang kita kenal dengan istilah trafo. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi.
Nah, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator atau trafo. Kemudian transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Ingat, trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Selanjutnya, barulah energi listrik dari transformator penurun tegangan bisa diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Jadi anak-anak Ustadz, listrik yang kita terima di rumah kita masing-masing, tegangannya sudah diturunkan melalui transformator atau yang kita kenal dengan istilah trafo. Kalau masih bertegangan tinggi, otomatis alat-alat listrik yang kita gunakan di rumah itu tidak akan berfungsi. Contoh, lampu ketika kita hidupkan, tegangannya naik, bisa jadi menyebabkan lampu itu putus dan mati. Baik anak-anak Ustadz, hanya itu yang dapat Ustadz sampaikan materi pada pembelajaran tematik sub tema 1, tema 4 ini. Jadi silakan dilihat tugas yang Ustadz berikan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, sumber utama energi listrik adalah titik-titik. Yang kedua, sebutkan salah satu contoh pembangkit listrik. Yang ketiga, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Jelaskan bagaimana cara kerja pembangkit listrik mikrohidro tersebut atau yang kita kenal dengan istilah kincir air. Silakan anak-anak Ustadz jawab soal tersebut dan tulis di buku tematiknya. Kemudian anak-anak Ustadz kirimkan melalui Google Classroom-nya, di foto tugas tersebut, kemudian di-upload melalui Classroom masing-masing. Baik anak-anak Ustadz, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.